Halo semuanya, saya Andi Jerni, saya atlet kickboxing. Jadi di sini saya akan menceritakan kronologi yang terjadi pada saat SEA Games kemarin. Jadi pada saat SEA Games kemarin itu kami itu masuk dalam semifinal, ada 6 orang. Nah, pada saat semifinal ini kami tidak didampingi oleh manajer karena manajer kami sudah dipulangkan sebelumnya. Nah, terus harusnya pada saat posisi seperti itu manajer itu atau orang pihak NOC itu kan selalu ada untuk mendampingi atlet. Tapi NOC tidak datang saat itu pada saat semifinal. Padahal momen semifinal itu adalah momen krusial banget untuk menentukan siapa yang akan maju ke babak final, ya kan. Nah, pada saat itu terjadi, satu hari sebelumnya teman kami namanya Aziz Kalim, dia juga bertanding tapi mengalami kecurangan. Tapi tidak bisa protes karena kami tidak punya manajer dan juga saat itu pihak NOC tidak ada. Kami berharap saat itu ada orang NOC, satu orang yang mendampingi, yang bisa membantu kami. Tapi saat itu memang tidak ada. Kalaupun memang ada, kenapa waktu itu tidak datang ke kami? Kalau memang ada, tapi saat itu memang tidak ada yang mendatangi kami. Lalu masuklah di hari semifinal. Di semifinal pertama itu masuklah di bagian saya dulu, yang saya merasa kemarin memang saya dicurangin dan ada bukti-buktinya. Jadi saat saya masuk, saya itu udah dibuat cepet-cepet gitu guys. Di backstage itu kayak ayo cepat-cepat gitu, cepat. Nah, pada saat saya sudah masuk juga ke tempat untuk memakai peralatan, di situ wasitnya atau judges ya bahasanya, referee-nya kah atau orang yang bertugas saat itu kayak cepat-cepat gitu, kayak mereka tuh kayak dikejar sesuatu. Saya tuh disuruh langsung pakai apa sih namanya, pelindung sikut itu, cepat ini sikut ini gini gitu kan. Nah, lawan saya itu udah naik di tatami, sedangkan saya kan masih pasang peralatan tanding itu kan, karena saya ini di sisi biru kan, yang duluan masuk itu sisi merah. Nah, lalu setelah itu sisi biru. Tapi saya kayak disuruh cepat, kayak memang sengaja dibuat mau panik gitu kan. Nah, setelah itu saya mulai pertandingan. Pada saat pertandingan itu di ronde pertama saya sudah unggul. Yang saya bingung, saya selalu merasa memang poin saya duluan yang pukul masuk, tapi kenapa wasit-wasit ini selalu memberikan lawan saya, dan itu ada buktinya kemarin bahwa pukulan saya yang masuk sedangkan lawan saya itu hanya menabrak saya. Menabrak tapi tidak ada pukulan yang masuk seperti itu. Nah, lalu setelah itu di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Walaupun skor 3 ini, 3 lawan saya ini saya nggak tahu ini pure dia poin kah atau bagaimana, saya nggak tahu. Lalu masuklah di ronde kedua. Di ronde kedua saya sudah menjalankan game plan saya, di mana saya harus menjaga skor saya untuk tetap lebih unggul. Saya di dalam aturan yang saya ketahui adalah tidak masalah untuk main ke kanan, main ke kiri, moving kanan, moving kiri untuk mempertahankan mempertahankan skor saya gitu kan. Tapi kan bukan berarti saya kayak gitu terus dari awal sampai akhir. Saya juga ada strategi dong. Saya punya game plan sendiri untuk kalau gimana nanti saya bisa dalam posisi defense, saya bisa nyerang seperti itu kan. Nah, tapi saya tiba-tiba di stop sama wasit itu. Dia bilang stop, dan itu belum sampai 10 detik saya melakukan perpindahan guys. Dia langsung stop. Terus saya bingung, loh kok kamu stop saya gitu, kok kamu membuat saya bingung gitu kan. Pada saat saya kembali ke posisi awal, tiba-tiba dia bilang fight. Ini kan saya lagi posisi fight guys, ini saya lagi posisi fight. Kenapa kamu menghentikan itu gitu loh. Itu kan sama saja kamu menghentikan strategi game plan saya. Nah, pada saat itu saya udah mulai banyak bingung-bingungnya juga guys, kayak ini wasit kenapa nih, udah sengaja banget ini mau ngerusak fokus saya. Nah, setelah itu saya kembali lagi, saya berusaha untuk menjaga poin. Karena mungkin saya di situ udah ngerasa kayak ini kalau saya terlalu lama saya di stop lagi, ya udah saya nyerang dong. Setelah itu yang saya bingung, saya nyerang, lawan saya balas nyerang tapi saya blocking guys. Lawan saya dikasih poin. Nah, itu yang saya bingung di situ kemarin guys, loh kok saya blocking.
dikasih poin, lalu saya berusaha cari poin. Jadi gini guys, jadi kalau di kickboxing di kategori point fighting di bagian belakang ini tuh tidak dikasih poin sama sekali karena itu ilegal. Nah, yang lucu adalah pada saat saya berusaha untuk mukul, lawan saya menendang punggung, tapi dikasih poin. Nah, itu yang membuat saya merasa, loh, kok poin? Nah, di situ saya sudah mulai banyak kebingungan yang kayak, loh, boleh tendang belakang. Terus sekelas SEA Games, setahu saya itu di dalam point fighting tidak boleh bersuara kayak kiai. Di SEA Games kemarin itu dia bisa kiai guys. Ini bukan karate guys. Kalau karate wajar kita mengeluarkan voice, tapi di situ kita tidak boleh mengeluarkan voice. Dan banyak sekali hal-hal menjanggal di situ ya kan. Jadi saya kayak, aduh, ini dia mengikuti rules apa? Harusnya dia mengikuti rules wako dunia. Dia harus mengikuti rules wako. Di belakang ini enggak ini kan, di belakang sini enggak poin. Terus setelah itu saya lagi posisi siap, karena dia bilang di belakang itu tidak poin. Maka dari itu pada saat lawan saya mukul, saya putar badan begini, karena dia bilang ada waktu itu wasit yang memang wasit yang bertanggung jawab mengawasi ya. Dia memberitahukan saya rulesnya bahwa kalau di belakang itu bukan poin, apalagi pukulnya kayak begini, itu bukan poin, itu pelanggaran, nggak dikasih poin. Tapi yang terjadi di lapangan adalah pada saat saya balik belakang, lawan saya mukul begini, dia dikasih poin guys. Nah di situ saya oke, kalau mainnya kayak begitu, oke, mari saya juga lakukan. Saya coba pukul bang di sini, tapi tiga-tiganya wasitnya tidak memberikan saya poin. Jadi saya bingung, ini kenapa seperti ini gitu. Lalu setahu saya kan one stop ini setahu saya selama saya bertanding di beberapa event internasional. Ketika kita stop pasti waktunya ikut stop. Tapi kemarin itu waktu sama sekali tidak stop, dan bahkan kita belum kembali ke posisi matras nih kan tengah. Kita belum kembali ke posisi, udah langsung disuruh fight. Jadi kayak, weh, kita belum ready nih. Kita belum kembali ke posisi tengah langsung disuruh fight gitu loh guys. Jadi memang betul-betul banyak sekali kejanggalan yang saya rasa saat itu. Dan terakhir juga pada saat saya turun, saya tuh sudah bilang saya mau protes, karena dalam waktu protes itu ada 15 menit. Saya mau protes, please, gimana caranya protes? Nah ternyata untuk protes itu harus melalui manajer. Saat itu kami tidak punya manajer. Sekali lagi, saat itu manajer kami tidak ada karena sudah dipulangkan ke Indonesia guys. Nah, harusnya selain manajer ada pihak NOC. Saat itu NOC tidak ada guys. Tidak ada mengawasi pertandingan kami. Tidak ada. Jadi saya bingung banget gimana caranya protes. Sampai saya sudah berusaha untuk menghubungi Pak Okto, tapi saya juga tidak diangkat. Terus saya berusaha juga memberitahu kepala pelatih, gimana ini, coach protes gitu kan. Akhirnya kepala pelatih ini pergi protes gitu. Tapi gak tahu gimana ceritanya, kok lama banget gitu kan. Katanya waktunya sudah habis. Di situ saya akhirnya mulai merasa kesal gitu. Kenapa ini kayak tidak ada bantuan sama sekali. Maka dari itu waktu itu saya mulailah live sambil saya nangis. Kayak, ini loh guys yang terjadi tuh kayak gini. Bukan saya menerima kekalahan tidak menerima kekalahan, tapi di sini tuh posisinya penuh kejanggalan guys. Benar-benar penuh kejanggalan. Itulah ya kenapa saya tidak terima. Kalau saya selama ini bertanding, saya pernah merasakan kalah guys. Dan kalau memang saya kalah atas ketidaksiapannya aku, atas kebodohannya aku sendiri, ya mungkin aku akan terima. Oke, aku terima, aku kalah, memang sedih, tapi aku akan terima. Tapi kalau misalnya saya kalah seperti ini, yang memang penuh kejanggalan, ya wajar dong saya merasa keberatan. Apalagi saya sudah latihan kurang lebih hampir 1 tahun. Saya berusaha untuk latihan keras, mengorbankan air mata, darah, dan semuanya. Ya wajar dong saya jika mendapatkan hasil yang tidak fair kayak gini, saya merasa keberatan.
seperti itu. Akhirnya saya up lah ke sosial media untuk agar dibantu oleh NOC atau Kemenpora gitu kan. Tapi hingga saat itu tidak ada yang datang sama sekali, dan tidak ada yang membuat saya tenang, tidak ada guys. Jadi saya betul-betul saat itu merasa sedih sekali. Nah, setelah teman saya bermain, namanya April, teman saya main April, dia juga mendapatkan kejanggalan-kejanggalan pada saat dia bertanding guys. Kenapa? Yang pertama, dia posisi menyerang, dimana kalau posisi menyerang dan pukulannya telak semua masuk poin, tapi yang diberikan skor adalah lawannya, dan itu dia juga punya buktinya, dia punya simpan semuanya. Lalu selanjutnya teman saya juga Bayu, dia juga mengalami hal yang serupa ketika dia tidak mendapatkan skor saat melawan tuan rumah gitu kan. Jadi kayak bener-bener ini penuh kejanggalan guys, seperti itu. Nah, masuklah di tahap hari berikutnya, di mana teman-teman saya final, 2 orang final, dan satunya lagi ya dua-duanya final, dan kami semua tinggal menunggu pengalungan medali. Nah, di sini juga kami di hari final mendapatkan kejanggalannya itu pada saat teman saya Bang Arianta final itu dia lawan tuan rumah. Saat itu dari pihak tuan rumah itu atletnya mengalami dislok dan diberikan waktu untuk medis. Tapi saat itu waktu medisnya sudah habis, tapi malah ditambahkan. Setahu saya, jika waktu medis sudah habis dan ternyata atlet tidak bisa melanjutkan, itu adalah WO, yang dimana harusnya Bang Arianta itu yang menang. Tapi saat itu saya nggak tahu kenapa mereka menambahkan waktu lagi. Jadi ya begitulah guys, susahnya. Nah, pada saat kita menerima medali, saya sudah persiapan untuk menerima medali guys. Tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala pelatih. Hanya saya sendiri. Kepala pelatih mengatakan gini, dari pihak AKC melarang kamu naik ke podium. Loh, saya bingung, loh kenapa? Ini kan hak saya. Iya, jadi nanti NOC yang akan menggantikan kamu. Ini kepala pelatih yang bilang, NOC akan menggantikan kamu. Maksudnya gimana? Lah, ini hak saya nggak mau dong. Ini walaupun saya kalah dan saya dicurangi seperti itu, saya tetap harus naik ke podium. Ini hak saya. Ini adalah hak saya untuk naik ke podium. Lalu saya meninggalkan kepala pelatih itu. Setelah itu, saya tidak mau memperpanjang lagi. Saat itu saya langsung pada saat orang antri untuk mengambil medali, duduk dulu kan, kita menunggu untuk dipanggil nama. Saya lagi duduk, tiba-tiba saya dipanggil, ditarik saya ketemu sama orang NOC. Saya ketemu saat itu sama 2 orang dari NOC, saya ada buktinya juga. Saat itu mereka memberitahu saya bahwasanya kamu dilarang untuk naik ke podium. Lah, saya bingung, kenapa? Ini hak saya. Iya, dari pihak kakak saya tidak mau kamu naik ke podium gitu. Tapi saya bisa bantu kamu, dia ngomong gitu. Tapi saya bisa bantu kamu, ini sekarang terserah dari saya. Nah, orang Indonesia bilang gitu, ini sekarang terserah dari saya. Saya bingung, terus dia bilang gini, kamu mau dibantu apa enggak? Ya jelas dong, karena ini hak saya. Ya udah, Bapak kan sebagai orang NOC, ya Bapak harus membantu saya gitu kan. Nah, dia bilang begini, iya tapi kamu membantu saya itu juga pasti ada bantuan balasan baliknya gitu kan. Nah, nanti aku akan tunjukin ke kalian video itu. Aku akan up video itu yang tentang mereka mencoba mengintimidasi saya. Dan terakhirnya adalah kata-katanya adalah begini, kamu mau nggak ambil medali kamu? Lalu saya bilang, ya jelas Pak, itu hak saya. Nah, dia bilang gini, ya udah kalau begitu take down hapus yang ada di Instagram kamu. Terus saya bingung, loh kenapa gitu kan. Tapi pada saat posisi seperti itu,
mereka bilang gitu, kamu harus ini dulu, kamu harus hapus Instagram kamu dulu supaya kamu bisa naik ke atas. Tapi pada saat sebelum dia ngomong kayak gitu, ada lagi kata-katanya dari satu orang NOC ini. Dia bilang kayak gini, tapi kalau kamu hapus juga itu belum tentu kamu bisa naik ke podium gitu kan. Jadi terus lalu ada orang dari federasi saya bertanya, terus kalau misalnya si Jernie ini tidak naik ke podium, siapa yang akan gantikan? Katanya yang akan naik adalah orang NOC ini. Jadi guys, maksudnya gimana ya, kayak harusnya orang Indonesia itu bekerja keras melindungi saya, mereka harusnya melindungi saya atas tindakan orang AKC itu. Tapi kenapa malah saya yang harus men-take down? Lalu orang dari federasi luar negeri itu menyuruh saya untuk membuat video klarifikasi minta maaf. Karena kalau saya tidak membuat seperti itu, saya tidak boleh naik ke podium. Dan mereka akan saya lupa. Pokoknya mereka bilang saya harus membuat video klarifikasi permintaan maaf untuk Asia Kickboxing Federation gitu. Tapi dalam posisi seperti itu, di saat momentum waktu yang menipis seperti itu, saya benar-benar bingung banget guys. Saya tertekan banget di situ guys. Ya sudah, akhirnya saya bilang, oke, I will take down. Aku akan take down video itu dan aku akan membuat video klarifikasi minta maaf. Tapi itu sebenarnya terpaksa guys. Supaya apa? Supaya saya bisa naik ke podium. Walaupun saya juara 3 guys, itu hak saya untuk naik ke podium. Itu untuk harga diri bangsa saya. Saya harus naik ke podium. Seperti itu kan. And then guys, aku akan tunjukkan ke kalian nanti video saat aku diintimidasi, saat aku dipaksa untuk jadi kayak gini guys, mereka tuh ngomong kayak seolah-olah mau membantu, tetapi mereka tetap memberikan persyaratan untuk saya. Gini, itu kan hak aku ya, sekali lagi tuh hak aku guys, itu hak aku untuk naik ke podium, itu hak aku. Dan benar-benar di atas podium itu aku benar-benar kayak merasa sedih, kecewa. Aku merasa kayak mana perlindungan untuk atlet? Kenapa justru saya yang harus minta maaf? Saya yang dicurangin, tapi kenapa harus saya yang minta maaf? Kenapa? Katanya kalau saya tidak men-take down video itu, katanya kickboxing akan tidak dimainkan di IMAK. Kenapa? Yang saya sedikit kecewa adalah bangsa kita sangat besar, negara kita sangat besar. Kenapa kita harus takut dengan ancaman-ancaman dari orang luar gitu? Aku speechless banget guys. Ini cerita tentang intimidasi ya guys, benar-benar. Dan posisi saat itu aku jujur merasa sendiri, kayak ya ampun, ini seriously aku diginiin dari pihak NOC ini. Katanya ada safeguarding, tapi kok malah kayak jadi aku yang harus men-take down. Kenapa? Dan kenapa mereka tidak berjuang untuk aku gitu? Kayak anak ini gak apa-apa, anak ini upload supaya ini menjadi pelajaran buat semua orang, bahwasanya ini loh yang terjadi. Gak boleh ada kecurangan kayak gini, ini akan menjadi viral kalau misalnya akan terjadi kecurangan seperti ini. Seperti itu guys. Tapi ini malah saya yang harus minta maaf. Sekali lagi aku mau kasih tahu ke kalian guys, untuk juara 3 saya sudah ikhlas menerima. Insya Allah saya ikhlas berlapang dada. Tapi yang tidak saya terima adalah intimidasi itu. Oke guys, sekian. Nanti jika ada informasi selanjutnya aku akan sampaikan dan infokan lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.